pertama adalah Qasasul Quran. Istilah dalam bahasa Arab dan secara harfiah berarti kisah-kisah dalam Al-Quran. Qasasul Quran mengacu pada narasi atau cerita yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran yang disampaikan untuk memberikan pelajaran, petunjuk, atau hikmah kepada umat manusia. Kisah-kisah ini mencakup sejarah para nabi, umat-umat terdahulu, serta peristiwa-peristiwa yang penting memiliki nilai moral, spiritual, dan edukatif. Adapun ciri-ciri Qasasul Quran: 1. Mengisahkan peristiwa-peristiwa di masa lalu, kini, dan yang akan datang. 2. Mengisahkan tentang nabi-nabi dan umat-umat terdahulu, peristiwa-peristiwa masa lampau. 3. Mengandung nilai estetis seperti kisah yang bernilai sastra tinggi. 4. Bertujuan untuk menyampaikan dan mengokohkan dakwah Islam. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah para nabi dan rasul. Yang kedua, kisah umat dan tokoh pribadi bukan nabi dan peristiwa-peristiwa masa lalu. Yang ketiga, yaitu kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Karakteristik kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, yaitu berfungsi sebagai pembelajaran. Kisah-kisah dalam Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi dan pencerahan bagi manusia. Yang kedua, menggambar peristiwa. Kisah-kisah dalam Al-Quran menggambarkan peristiwa yang memiliki makna positif bagi pembacanya. Yang ketiga, berulang-ulang. Kisah-kisah dalam Al-Quran sering berulang-ulang tetapi tidak membosankan. Pengulangan ini dilakukan dengan cara tujuan yang berbeda-beda sehingga tidak membuat pembacanya jenuh. Yang keempat, yaitu tidak berurutan. Kisah-kisah dalam Al-Quran tidak menceritakan peristiwa secara berurutan atau kronologis. Yang selanjutnya, mengandung nilai etis. Kisah-kisah dalam Al-Quran mengandung nilai etis dan merupakan ajaran agama yang substansial. Dan yang keenam, yaitu hakikat dan hayalan. Kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan hakikat, bukan hayalan atau cerita fiktif. Dan yang ketujuh, menceritakan berbagai macam peristiwa. Kisah-kisah dalam Al-Quran menceritakan berbagai macam peristiwa dan keadaan di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan menceritakan kisah para nabi dan umat terdahulu. Kisah-kisah dalam Al-Quran menceritakan kisah para nabi dan umat terdahulu. Selanjutnya adalah tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran. Nomor 1 adalah pendidikan dan peringatan. Tujuannya adalah mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan ajaran agama melalui contoh nyata dari kehidupan umat terdahulu. Nomor 2, mengutamakan iman. Tujuannya memberikan ketenangan, keyakinan, dan motivasi kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, terutama saat menghadapi kesulitan membuktikan keberadaan Rasul dan Al-Quran. Nomor 3, membuktikan keberadaan Rasul dan Al-Quran. Tujuannya menunjukkan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran adalah bukti keaslian wahyu dari Allah, bukan rekanan manusia. Relevansi kisah dengan sejarah dalam Al-Quran. Relevansi kisah dengan sejarah merupakan hubungan antara cerita atau narasi tertentu dengan fakta-fakta historis yang mendasarinya. Kisah-kisah ini dapat berupa legenda, mitos, cerita rakyat, biografi, atau karya sastra yang seringkali mencerminkan, menginterpretasikan, atau bahkan mendistorsi realitas sejarah. Dari adanya sejarah dalam Al-Quran, maka dalam Al-Quran sendiri kisah sejarahnya memiliki relevansi, yaitu dengan beberapa macam-macamnya adalah: yang pertama, sebagai rekaman sejarah, beberapa kisah dan narasi merekam peristiwa sejarah secara langsung. Yang kedua, sebagai inspirasi historis. Lalu yang ketiga, sebagai interpretasi budaya dan nilai agama. Kisah yang berdasarkan pada sejarah dapat mencerminkan pandangan dunia, nilai-nilai, dan budaya masyarakat pada zamannya. Relevansi juga mempunyai tantangan. Tantangan yang pertama yaitu distorsi fakta. Karena kurang adanya sumber yang valid, maka kisah-kisah seringkali dicampur adukan mana yang fiksi dan mana yang fakta, sehingga sulit membedakan mana yang benar-benar historis. Yang kedua adalah bias narator.
Penulis atau pencerita kisah seringkali membawa perspektif tertentu yang dapat mempengaruhi keakuratan narasi. Yang ketiga, yakni perubahan makna. Kisah yang berasal dari sejarah seringkali diadaptasi ulang sesuai konteks zaman sehingga kehilangan makna aslinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.